Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau bekerja dalam diri kami, mulai dari hal yang kecil, yang sederhana. Di sanalah Engkau hadir, mengajak kami untuk membentuk diri kami. Semoga kami mengisi hari-hari keseharian kami dengan semangat yang luar biasa. Berkatilah kami hari demi hari ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini pada tanggal 27 Juli 2020 hari Senin, Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, seperti ragi. Biji sesawi itu biji yang kecil sekali, seperti kalau Anda perhatikan jewawut gitu, makanan burung kecil. Tetapi ketika itu sudah ditanam menjadi besar, bahkan burung pipit pun bisa bersarang di tempat itu. Ragi juga adalah hal yang kecil yang ditaburkan ke ke tempe, taburkan ke singkong sehingga menjadi tape dan seterusnya. Ditaburkan kecil-kecil, tetapi ketika itu memberikan pengaruh besar untuk jenis makanan tersebut. Apa yang sebetulnya mau disampaikan Yesus kepada kita? Tuhan bekerja pada hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang bukan yang spektakuler, yang hebat, yang luar biasa. Tapi justru dari hal-hal yang kecil itulah Tuhan memberikan rahmat demi rahmat. Kita perhatikan bagaimana Yesus melipat gandakan roti dan ikan dari 5 roti 2 ikan. Tapi beribu-ribu orang mendapat makanan yang besar. Hal ini menunjukkan kepada kita supaya kita melihat hal yang sederhana dalam hidup kita. Keseharian hidup kita. Hal-hal yang kita jalankan sehari-hari tetapi dengan semangat yang besar. Sengaja saya berikan kepada Anda patung Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresa bukanlah seorang yang melakukan hal-hal yang besar, yang spektakuler, tidak. Tetapi justru dengan melakukan hal yang sederhana, mencuci, menyapu, berkebun, justru di situ dia lakukan dengan penuh semangat yang luar biasa. Dia menjadi luar biasa karena dia melakukan yang sederhana, yang biasa saja dengan semangat yang luar biasa. Itulah semangat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dan itu pula yang harus kita perdalam. Artinya apa? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai anak belajar, studi, melakukan hal-hal yang kecil ini dengan semangat luar biasa bahwa Tuhan bekerja di situ. Dengan begitu mata batin kita dibuka melakukan hal-hal yang sederhana sehari-hari dengan semangat segar untuk memuji Tuhan. Karena itulah ketika saya masih di novisiat, kami diajari untuk melakukan hal-hal sehari-hari, mencuci piring, menggosok WC, tetapi dengan berdoa, membaktikan semua itu untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Dan itulah yang harus kita jalankan. Kekudusan itu bukan pada hal-hal yang hebat, bukan pada hal-hal yang spektakuler, tetapi ketika kita menjalankan keseharian dengan jatuh bangun, dengan sulit, dengan ringan, dengan apa saja yang kita alami seolah-olah itu merupakan suatu hal yang berat, tetapi ternyata itu memberikan makna mendalam. Tuhan hadir di situ. Menemukan Tuhan di dalam keseharian. Menemukan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Dan itulah sebetulnya tugas kita yang paling utama.
Kekudusan bukanlah pada hal-hal yang besar. Dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ya, justru memberikan contoh itu kepada kita. Maka ketika dia meninggal, banyak suster mengatakan, apa yang bisa kita katakan tentang Teresia kanak-kanak Yesus? Mereka tidak melihat apa-apa di dalam dirinya ketika meninggal. Tetapi untunglah saudarinya, Suster Pauline yang menjadi priorinnya pada waktu itu, telah meminta dia menuliskan pengalaman batinnya dengan Allah yang berjudul kumpulan tulisan-tulisan yang luar biasa tentang Tuhan yang bekerja, membentuk, memproses dia itu. Story of a Soul. Di situ dia melihat karya Tuhan yang besar di dalam pengalaman-pengalaman keseharian dia. Ya. Saudara, sekali lagi, mari kita mengisi keseharian kita yang kecil itu. Maka Anda bayangkan ketika dia menjadi pujangga gereja, ya, hanya karena mengungkapkan semua pengalaman-pengalaman batinnya kepada Tuhan, tentang Tuhan dalam dirinya. Dia juga menjadi pelindung karya misi karena dia mau pergi ke Vietnam. Dia mendoakan karya misi supaya dunia itu dipenuhi dengan kasih, dengan cinta Tuhan. Maka ketika dia mati, dia mengatakan, aku akan memberikan mawar cinta kepada dunia. Maka Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus selalu memegang mawar merah sebagai tanda bahwa dia mau tetap bekerja, memberikan kasih kepada dunia. Sampai sekarang beliau masih bekerja untuk menaburkan benih kasih kepada dunia lewat mawar-mawar cintanya. Santa Teresia adalah orang kudus yang sangat manusiawi, yang sangat sederhana, yang tidak macam-macam, tidak neko-neko dalam menghayati Tuhan. Jalani apa yang keseharianmu dengan penuh cinta, penuh kasih, tanpa perlu mengeluh atau apa. Dia banyak kali mengalami kesulitan dengan priorinya yang keras, yang kaku. Tetapi dia penuh menjadikan pengalaman kepahitan itu menjadi saat dia berjumpa dengan Yesus yang tersalib. Ketika dia sakit dan mau mati, lalu ditanya oleh saudarinya, dia mengatakan, bagaimana pengalamanmu, sakitmu itu? Lalu Teresia mengatakan, aku hampir tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena begitu pedihnya sakitku ini. Tetapi itu kupakai sebagai cara, tanda bahwa begitu banyak orang yang akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan karena sakit mereka yang pedih. Maka ku persembahkan sakitku ini kepada mereka yang tidak lagi atau tidak mau lagi percaya kepada Tuhan lewat penderitaan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari jadikanlah hari-hari hidup kita, jadikanlah pengalaman kita sehari-hari sebagai pengalaman di mana Tuhan hadir dalam penderitaan kita sehari-hari. Seperti ragi, seperti biji sesawi yang kecil, tetapi ketika itu ditekuni, dirasakan, dialami, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Semoga Anda dan kita semua menghayati keseharian kita dengan penuh iman, penuh kasih seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan meskipun dia tinggal di biara tersembunyi, tidak diketahui banyak orang, tetapi justru dalam ketersembunyian itulah Tuhan bekerja luar biasa. Maka kalau kita mau melakukan kebaikan apapun, tidak perlu kita gembar-gembor. Tidak perlu kita mengatakan pada banyak orang, tetapi biarkanlah Tuhan yang tersembunyi yang mengetahui pengorbanan hidup kita masing-masing. Saudaraku terkasih, hari ini juga Ordo Karmel merayakan seorang kudus Karmel yang bernama Beato Titus Bransma. Orangnya kecil juga, tetapi semangatnya, jiwanya luar biasa. Ini patung yang saya punyai tentang Beato Titus Bransma. Dia mati karena dibunuh oleh Nazi, oleh Hitler. Tetapi dia bukanlah seorang Yahudi, tetapi dia adalah moderator para wartawan di Belanda pada waktu itu. Dia meminta
dia mengatakan bahwa pers Katolik tidak boleh menyebarkan, mempromosikan ajaran-ajaran Nazisme. Maka dia melarang itu semua karena dia adalah moderator media Katolik di Belanda pada waktu itu berkat dukungan uskupnya. Dan itulah membahayakan bagi orang Nazi pada waktu itu. Maka dia diciduk dan dibunuh, dan dalam kamp tahanan Nazi itu dia menuliskan suatu pengalaman batin yang luar biasa. Saya bacakan, membuat suatu puisi yang indah sekali. Saya bacakan sebentar. Justru dalam penderitaan itulah dia mengalami Tuhan yang hadir, yang kuat. Dan dia menolong, menghibur, menguatkan teman-temannya yang akan dibunuh, yang akan disuntik, dan dia juga mati akhirnya disuntik oleh seorang suster. Dan sebelum dia meninggal disuntik oleh suster itu, dia memberikan rosarionya kepada suster itu yang telah menyuntiknya. Dan itulah dia menjadi saksi bisu, saksi hidup. Dia digelari beato oleh gereja. Puisinya luar biasa indahnya. Di situ dia mengalami Tuhan lebih daripada ketika orang tidak menderita. Begini puisinya. Ya Yesus, ketika aku menatapmu, cintaku terasa diperbaharui. Katakanlah bahwa engkau juga mencintai aku, dan engkau akan menjadi sahabat istimewaku. Banyak keberanian yang kubutuhkan untuk meyakinkan diriku sendiri, tetapi sengsara dan deritaku akan berakhir, sebab semuanya itu membuatku semakin mencintaimu dan membawaku ke kerajaanmu. Dalam penderitaan aku menemukan kebahagiaan. Coba lihat, dalam penderitaan aku menemukan kebahagiaan. Sebab penderitaan sekarang bukan lagi sekedar penderitaan. Sebaliknya sebuah langkah yang harus dijalani dan yang mempersatukan denganmu. Biarlah aku sendirian dalam kelembapan dan udara yang dingin ini. Sebab untuk sampai padamu aku harus melepaskan segala sesuatu. Meskipun sendirian aku tidak takut. Sebab Yesus selalu ada di sampingku. Tak akan pernah sedikit pun kami terpisah. Tinggallah bersamaku ya Yesus, sumber sukacitaku. Kehadiranmu membuat segala sesuatu baik adanya. Amin. Saudara, semoga kita menghayati keseharian kita dengan penuh cinta, penuh kasih. Seperti Beato Titus Bransma dan Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Resapilah keseharian Anda dengan cinta yang membara untuk Tuhan, untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit. Bila Anda menderita, biarlah Tuhan menyembuhkan, menguatkan, dan menanggung derita itu dengan penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.